Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Syukur, alhamdulillah. Ibu, itu kan hari ini mau kucing ya? Iya, Pak, Jadi, betul. sebelum melakukan kucing, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu kepada Ibu. Iya, Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik pada coaching hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Putri, dan juga bagaimana Putri menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan ada dua, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu untuk proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik Ibu. Saya rasa untuk observasinya kali ini itu dulu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Putri. Terima kasih Ibu Nur. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu En. Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat pagi. Pagi Bu Nur. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu, cuman sedikit buntu saya Bu. Kemarin menghubungi saya ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini.
Ya, saya sih kepengennya dari kemarin mau ngomong sama Bu Nur, cuman karena Bu Nur sibuk baru bisa hari ini. Iya. Oke, makasih udah nyempetin waktunya untuk hari ini. Nggak bisa lama sih karena waktunya memang agak mepet karena kita ada jam ngajar juga nanti siang gitu ya. Jadi apa nih yang mau diomongin sama Bu EM? Ya, saya mau cerita Bu, permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya nggak buntu lagi Bu. Gini Bu, saya memiliki seorang siswa atau satu murid saya ini luar biasa, memiliki potensi yang hebat begitu Pak Bu. Namun anak ini kayaknya nggak ada semangat untuk mau ikut lomba gitu loh Bu. Saya menyayangkan itu. Gitu. Yang saya mau omongkan itu bagaimana supaya anak ini mau begitu Bu. Jadi ibu punya permasalahan yaitu siswanya yang ibu rasa atau ibu nilai cukup mampu gitu ya secara akademik, Benar. tetapi tidak mau diikutkan Ya. lomba seperti itu Bu ya. Nah, iya benar Bu. Nah, Luar biasa pokoknya Bu. iya. Kira-kira nih kalau dari pengamatan Bu EN sendiri selama ini Bu EN bisa menilai bahwa siswa ibu ini punya kemampuan secara akademik sehingga ibu merasa beliau bisa ikut lomba nih. Dengan beliau tidak mau kan berarti ada latar belakang ya. Kenapa tidak mau seperti itu kan? Nah, berdasarkan pengamatan Ya, ibu, betul. anak yang mempunyai kemampuan secara akademik itu seperti apa sih? Oke, kenapa saya itu yakin dengan potensinya Bu? Karena setiap pembelajaran tidak bisa diragukan lagi. Pasti setiap saya kasih kuis misalnya atau pertanyaan atau apa, dia itu nggak usah menunggu lama Bu. Pasti langsung set ini kabur begitu. Walaupun sebenarnya dia memang tidak menunjukkan di depan kelas, pasti menunjukkan buku ke saya gitu, sumber jawabannya. Di situ saya pertama penilaian, kedua kemudian seterusnya, dan saya tanya-tanya dengan guru-guru yang lain hal yang sama memang dari SD-nya dulu. Anak ini sudah luar biasa begitu Bu. Cuman memang anaknya tidak pernah mau ikut lomba. Berarti kalau menurut saya ada semacam trauma pada si anak ini. Kalau menurut saya begitu kayaknya Bu. Jadi, Trauma untuk tidak melomba. Oke, jadi idealnya anak yang kita nilai mempunyai kemampuan secara akademik itu seperti itu Bu ya. Di dalam proses pembelajaran anak Ya, aktif, betul. terus bisa kalau mengikuti tes-tes juga bisa atau mampu menjawab gitu Bu ya. Oke. Nah, kalau Ya, Bu. yang Ibu EN amati nih, apa saja yang sudah Ibu EN lakukan untuk bisa mencapai tujuan Ibu, yaitu ingin anak ini ikut lomba kan tadi. Dan tadi ada Ibu EN sampaikan anaknya itu seperti ada trauma. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini biar anak ini bisa mau ikut lomba? Karena gini Bu, beberapa bulan yang akan datang ini kebetulan ada event lomba begitu kan Bu. Kita sebagai guru kan sudah pastinya kepengen bahwa anak yang memiliki potensi kita ikutkan supaya menambah pengetahuan, wawasan, kepercayaan diri, pengalaman hidup, begitu kan Bu. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan si anak ini. Anak ini langsung ada respon, saya tidak mau saya trauma. Loh, kok trauma? Kenapa? Nah, akhirnya setelah dari percakapan itu saya panggil ke ruangan saya untuk komunikasi. Selama ini yang saya lakukan itu komunikasi dan memang
ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan secara langsung ke saya. Menunggu dia itu untuk menenangkan diri dulu, baru dia bilang bahwa saya merasa memang bisa Bu, tetapi untuk melakukannya berat. Karena saya melihat dari latar belakang keluarga saya, bapak saya hebat, mama saya hebat, akibatnya saya sering ditinggal, tidak pernah tidak bersama selama di dalam rumah itu begitu. Nah, kalau seandainya saya nanti sama seperti itu, berarti nanti saya juga akan sama meninggalkan orang tua saya, begitu Bu. Oh, jadi dengan melakukan pendekatan terhadap siswanya Bu ya. Nah, kira-kira selain Betul. melakukan pendekatan Bu, adakah cara lain yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui latar belakang alasan kenapa anak ini tidak mau ikut lomba Bu? Selain itu juga saya sudah berkomunikasi dengan timnya, otomatis setiap anak di dalam kelas itu kan pasti ada teman sohib Bu ya, atau teman akrabnya begitu. Saya komunikasi dengan dia, dengan beberapa teman tanpa pengetahuan si anak ini begitu, mencari kebenarannya, benar nggak sih anak ini memang punya keluarga orang tua yang hebat, bapak hebat, artinya hebat di sini tuh sibuk gitu loh Bu, sibuk dengan pekerjaan, sehingga anak ini di rumah sendiri begitu kan. Ternyata memang benar, dan anak ini memang anak tunggal gitu kan Bu, anak tunggal, sehingga dia susah untuk berkeluh kesah, dia merasa hidup sendiri di dalam rumah walaupun semua sudah terpenuhi. Akhirnya dia merasa untuk apa saya harus bersaing di luar sana, untuk apa begitu. Nah, dari info yang saya dengar itu, akhirnya saya pendekatan kembali ke anak tersebut, kemudian mencoba untuk berkomunikasi dan mengubah mindsetnya yang negatif menjadi positif. Mulailah anak ini sedikit mulai ada agak sedikit Bu ya, tapi tidak banyak, sedikit gitu, ada sedikit merespon sedikit saja. Nah, dari situ saya langsung bingung kayak mana caranya supaya anak ini mengubahnya banyak gitu Bu, banyak, dan dia ikut kayak gitu. Toh nanti yang mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang enak kan dia gitu Bu. Artinya saya sebagai guru kan memberikan fasilitas, mendukung bakat yang sudah dia miliki supaya tersampaikan, tersalurkan. Seperti pembelajaran sekarang kan Bu, kita harus pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan kebebasan, dan dia berhak untuk itu begitu Bu. Oke. Dengan mendengarkan cerita dari Ibu EN tadi, yang Ibu EN inginkan nih hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan, pendekatan, kemudian mencari informasi dari rekan-rekan siswa tadi, hasil yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Ya, hasilnya sih belum maksimal Bu. Rencananya sih saya akan tetap berjuang bagaimana caranya supaya anak ini ibaratnya lingkaran itu sudah mulai agak terbuka sedikit gitu loh Bu. Kalau saya misalkan, nah, saya berharap lingkaran itu terbuka lebar, begitu Bu. Nah, Ya. dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Ibu EN jalani nih ya, dalam proses pemilihan siswa berbakat seperti itu, kemudian sampai dengan pembimbingannya gitu kan, dari pengalaman Ibu ya, dari pengalaman Bu EN sendiri selama ini dalam proses menentukan siswa yang berbakat, kemudian proses pembimbingannya seperti itu. Kira-kira nih, menurut Bu EN sendiri, metode atau proses yang seperti apa yang paling bisa Bu EN lakukan dan mendapatkan hasil yang paling baik? Selama ini kan kita pastinya akan memberikan kebebasan buat anak siapapun berhak boleh ikut di dalam pelaksanaan pembimbingan Bu. Selama proses pembimbingan nanti kan akan terlihat siapa yang memiliki potensi yang
luar biasa dan yang perlu kita bimbing, dan yang mungkin dalam arti kan tidak semua pasti ada yang high, ada yang medium, ada yang low begitu kan Bu. Nah untuk prosesnya pasti yang kita akan pilih kan yang high untuk mewakili begitu kan Bu. Selama ini yang terjadi pembimbingan itu seperti saling sambut menyambut Bu. Kita memberikan pembimbingan, anak pun semangat untuk mengikuti sehingga ketika hari hanya nanti pemilihan atau penentuan pasti anaknya sudah tahu bahwa oh saya yang terpilih, dan anaknya juga welcome gitu. Oh yang ini kan enggak Bu, pembimbingannya tuh enggak terlalu begitu. Tetapi ketika tim seleksi akan kita mulai gitu, pasti anaknya tuh pasti di kategori di high Bu. Otomatis dia memang belajar sendiri di rumah. Nah, yang saya bikin salut ke dia, anak ini memang tidak berjumpa di dalam pertemuan seperti temannya begitu. Namun anak ini belajar sendiri tapi hasil sama begitu. Berarti kan anak ini memang punya potensi. Nah, rencananya saya kepengen si anak ini ikut. Kenapa harus tidak ikut kan gitu Bu? Dari walaupun dia nggak ikut pembimbingan rutin, maksudnya turun enggak dia gitu. Tapi hasilnya menunjukkan dia di golongan high, kenapa tidak begitu kan Bu? Saya kasih kepercayaan lah ke si anak. Saya tidak menuntut setiap anak yang lomba harus menang, tidak. Saya hanya menuntut jadikan ini pengalaman yang indah dalam hidupmu, karena pengalaman ini tidak bisa terulang dan pengalaman ini hanya datang sekali. Jadi manfaatkan momen ini dengan baik kan seperti itu Bu ya. Nah, sehingga rencananya nanti yang saya mau lakukan, anak ini nanti harus saya motivasi dan mungkin bekerja sama dengan tim yang lain agar anak ini semangat untuk itu. Tapi rencana saya Bu. Tetap Bu ya, dengan cara memotivasi siswanya, kemudian apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Karena ini kan sudah persiapan Bu ya, sudah persiapan mau ada lomba seperti itu. Selain tetap memotivasi siswa yang Ibu nilai punya kemampuan, apakah ada alternatif lain Bu yang Ibu lakukan? Banyak alternatif sih Bu, mungkin ya Bu ya, saya juga nggak tahu nih mungkin, tapi saya yakin dengan alternatif yang saya pikirkan ini, yang pertama saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Jadi selain itu nanti saya minta kepada guru BK untuk memanggil dia, karena kan BK tidak identik dengan masalah ya Bu. Ya, bisa juga memberikan motivasi, bisa memberikan reward atau penghargaan ke siswa begitu kan. Siapa tahu dengan masukan dari BK yang memiliki kemampuan menghadapi anak sehingga bisa terbuka dan memotivasi. Selain itu juga saya yang ketiga itu kepingin bekerja sama dengan kepala sekolah Bu. Nanti kalau seandainya kepala sekolah ada luang, saya minta untuk memanggil anak ini karena ini merupakan aset sekolah juga yang membawa nama baik sekolah. Saya berharap kepala sekolah mau bekerja sama, memanggil dan memotivasi, mungkin bincang kecil gitu Bu, supaya anak ini mau untuk ikut lomba begitu. Dan kalau perlu Bu, saya panggil orang tuanya nanti Bu, melalui dari BK, tentu bukan saya, atas nama BK begitu. Ya. Itu sih Bu rencana-rencana saya begitu. Ya. Jadi tadi kalau berdasarkan cerita Ibu, berarti ada 5 yang saya rekam dengan memotivasi langsung, kemudian bekerja sama dengan wali kelas, dengan ibu BK, kemudian dengan kepala sekolah, dan juga bila perlu dengan orang tua, seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu EM, dalam waktu dekat kan kita sudah mau ada lomba nih, apa yang paling memungkinkan yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat dari kelima itu Bu? Saya mungkin yang paling memungkinkan saya mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas Bu. Oke. Dengan wali karena kelas kalau Bu, wali ya? Ya, karena kalau wali kelas kan setiap hari dia bekerja, maksudnya ada interaksi begitu kan Bu. Siapa tahu dengan wali kelas agak takut dan mungkin dengerin begitu kan, karena dianggap sebagai orang tua kedua kan Bu di sekolah. Kira-kira kayaknya itu kapan prioritas itu.
Kapan nih Bu EN bisa Kalau mewujudkannya ini? bisa setelah ibu coaching ini deh, setelah Oh, ibu setelah coaching saya langsung coaching. eksekusi biar saya Oke, nggak oke. pusing, nggak Iya, buntu iya. lagi. Berarti Gitu gerak sih Bu. cepat Bu En ya. Iya. Oke Ya Bu Bu, En. karena mengingat waktu kan Heeh. Bu. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu EN rencanakan, Bu EN akan wujudkan, membuahkan hasil siswa yang Ibu harapkan dapat mengharumkan nama sekolah juga akhirnya tergerak gitu Amin, ya, amin, amin, bisa mengikuti lomba amin, dan amin. membawa nama baik betulan nih, membawa hasil yang maksimal seperti itu, sehingga apa yang Bu Amin. EN Nanti harapkan tercapai. harapkan saya pasti nanti akan cerita sama ibu loh ya. Nanti ibu tolong ya Siap, luangkan siap, waktu siap, untuk saya siap. ya Bu ya, bagaimana hasilnya Siap. setelah saya terapkan. Mudah-mudahan dari coaching ini membawa jalan yang sukses lah buat saya dan murid Amin. saya untuk Semangat. berkarya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Semangat. Kapan-kapan kita ketemu lagi Bu Terima En. kasih. Ngobrol-ngobrol lagi, Iya, pengen tahu Ibu. hasilnya seperti apa nanti kan. Kayak karena Iya. terbatasnya waktu hari ini Siap, Bu Ibu. En ya. Kita akhiri obrolan Iya, siap. kita. Terima kasih waktunya Bu En. Assalamualaikum Sama-sama Ibu, warahmatullahi saya terima kasih wabarakatuh. banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kantang. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Esnawati. Benar Pak. Ya, begini Bu, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Ya, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi pada coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer selama proses coaching tadi, Ibu Nurhasana dan Ibu Ernawati sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur serta, dan juga Ibu Nurhasana sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ernawati sehingga Ibu Nurhasana bisa Ibu Ernawati bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah berlangsung dengan prinsip coaching Bu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baiklah Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya gitu ya, bagi kita ya. Saya tutup ya, saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukanta. Terima kasih Ibu Nurhasana.